kelompok 1, Satu tanah air, Satu bangsa, satu bahasa. kami kelompok 1. Kami Indonesia. Kami Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. bangga. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Universitas Trilogi. Universitas Trilogi diambil dari kata trilogi yang berarti 3 pilar. 3 pilar tersebut adalah kemandirian, kolaborasi, dan tekno-sosiopreneur. Berikut adalah fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Trilogi. Yang pertama adalah lapangan olahraga. Ruang kelas. Perpustakaan. Ruang coworking space. Gedung pusat kegiatan mahasiswa. Kantin. Loker. Masjid. Klinik kesehatan. Lab komputer. Auditorium. Atrium. Sebagai orang yang dilahirkan dan dibesarkan di tanah ibu pertiwi ini, kita pasti akan merasa bangga dan cinta tanah air kita, yaitu Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau di dalamnya. Dan Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia yang memiliki hampir 25% panjang pantai di dunia. Negeri kita tercinta yang memiliki sejuta keindahan alam, keanekaragaman hayati, dan juga memiliki sejuta cerita suka maupun duka. Keindahan alam yang kita miliki mungkin saja tidak dimiliki oleh negara lain selain Indonesia. Negara yang memiliki berbagai macam bahasa
namun hanya memiliki satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman suku, ras, etnis, budaya, dan juga agama yang hidup berdampingan secara kekeluargaan. Kita tidak peduli apa itu perbedaan. Yang kita tahu, kita hidup dalam kesetaraan yang disatukan di tanah air tercinta Indonesia. Di balik kehidupan kita yang saat ini sudah serba berkecukupan, kita bisa mendapatkan segala hal dalam bentuk apapun dengan mudah, tidak turut lupa dengan perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan Ibu Pertiwi ini supaya bisa lekas bebas dari perihnya penyiksaan yang dilakukan oleh para penjajah. Dengan semangat para pahlawan yang tidak pernah gentar untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kemerdekaan, mereka rela untuk menumpahkan seluruh darah hingga titik darah penghabisan untuk bisa mendirikan negara yang indah ini. Tidaklah iri para orang luar melihat keindahan negeri ini, sehingga memiliki ambisi untuk bisa menguasai serta memiliki negeri tercinta kita. Maka dari itu, haruslah kita tetap menjaga rasa nasionalisme dan keutuhan negeri ini untuk masa depan yang lebih baik. Tidaklah cukup suatu negara hanya berdiri tanpa adanya pandangan, panutan, atau juga ideologi negara supaya negeri ini memiliki maksud dan tujuan. Dengan segala persiapan dan juga diskusi yang sangat-sangat singkat, namun dengan pemikiran yang matang, maka terciptanya ideologi bangsa yang disebut Pancasila. Rumusan Pancasila diusulkan oleh 3 tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan juga Dr. Supomo. Pancasila yang berarti 5 dasar ini sebagai suatu ideologi yang tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka. Sehingga bagaimanapun masalah yang kita hadapi, maka kembali lagi ke Pancasila untuk melakukan penyelesaiannya. Kali ini, kami akan membahas dan juga memberikan contoh pengamalan salah satu sila dari Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, tanpa mendiskreditkan atau bahkan mengganggu pemeluk agama lain, merupakan salah satu maksud yang dapat diartikan dari sila tersebut. Adapun arti lain, yaitu mengartikan adanya jaminan dan kebebasan dalam beragama. Sila tersebut tidak mengatur atau mencampuri kepercayaan orang lain dan memberikan hak masyarakat untuk memeluk agamanya masing-masing. Di sini mengartikan bahwa negara kita memberikan kebebasan kepada kita sebagai warga negara untuk bebas dalam memeluk agama yang kita percayai masing-masing. Dan dalam hal agama, tidak ada agama yang diprioritaskan atau memiliki keuntungan tersendiri, melainkan seluruh agama yang ada di Indonesia dianggap sama rata secara keseluruhan. Sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka penganut kepercayaan ateisme memang belum ada satu peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang dan menentukan sanksi bagi seseorang yang menganut ateisme. Akan tetapi, dengan seseorang menganut ateisme akan memberikan dampak pada hak-hak orang tersebut di mata hukum. Kita tidak hanya melafalkan atau menghafalkan sila-dila dalam Pancasila, namun kita perlu untuk mengamalkannya. Berikut ini merupakan beberapa contoh pengalaman sila pertama dalam Pancasila, yaitu pertama, menghormati teman atau tetangga yang berbeda agama. Mungkin dalam kehidupan keseharian kita berkunjung ke rumah teman kita yang berbeda agama dengan kita. Ada suatu hal yang memang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Maka kita harus menghormati teman kita karena memang hal tersebut merupakan ajaran yang memang diajarkan oleh agamanya. Kedua, saling toleransi, menjalankan perintah agama masing-masing. Pada dasarnya, memang kita sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam hidup kita dan hidup berdampingan. Maka perlu bagi kita untuk saling bertoleransi. Jika dalam kehidupan bertetangga, contohnya pada hari Jumat, umat muslim melakukan sholat Jumat berjamaah di masjid. Jika memang ada masyarakat yang tinggal dekat masjid namun beragama non-muslim, maka perlu toleransi kepada umat muslim jika mungkin ingin mendengarkan musik, tidak memutar musik dengan volume yang begitu besar, yang nantinya akan mengganggu ibadah umat muslim.
Begitu juga sebaliknya, pada hari Minggu agama Kristiani menjalankan ibadah di gereja, dan ada masyarakat Muslim yang tinggal dekat dengan gereja tersebut. Jika ingin memutar musik boleh saja, tetapi dengan volume yang kecil sehingga tidak mengganggu jalannya ibadah umat Kristiani. Sebenarnya banyak sekali contoh yang bisa kita amalkan dalam sila pertama ini, seperti juga saling mengingatkan untuk melaksanakan ibadah, menghargai hari-hari besar keagamaan tiap agama, dan juga selalu hidup rukun dengan semua warga yang berbeda agama. Karena perbedaan agama bukan merupakan suatu alasan untuk kita tidak hidup berdampingan dan terpecah. Kita harus menanamkan sikap saling toleransi dan menghargai antar umat beragama. Kita harus bisa terus menjaga negeri ini tetap utuh karena mengingat pengorbanan para pahlawan yang tidak mudah untuk memerdekakan negeri kita tercinta ini. Maka menjadi sebuah tanggung jawab besar bagi kita seluruh warga Indonesia agar Indonesia tetap bersatu.